Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan pelajaran Al-Asma'ul Husna. Mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Yang bagi kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini salah satu jenis ilmu yang paling tinggi. Sehingga kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang selalu kita sebut, awwaluddin ma'rifatullah, itu adalah kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Awal agama adalah mengenal Allah. Keimanan seseorang tak akan sempurna bila dia tidak kenal Allah. Dan menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, cara mengenal Allah ada dua. Pertama melalui Al-Asma'ul Husna. Yang kedua melalui ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah pula terbagi dua. Ada namanya ayat Qur'aniyah, iaitu kita belajar tafsir, kita belajar tadabbur. Dan ayat yang kedua ayat kauniyah, iaitu tanda-tanda yang ada di alam ini seperti adanya bulan, matahari, bintang, jerebu, tsunami, gempa bumi. Semuanya itu adalah ayat-ayat kauniyah yang artinya tanda-tanda akan kebesaran Allah. Bukan sebagaimana dakwaan setengah-setengah orang yang mendakwa mempelajari hakikat ma'rifat tarikat. Apa yang Ustaz dengar dari pengakuan mereka, bahwa ma'rifatullah ini adalah ilmu yang paling rendah. Na'udzubillah min dzalik. Menurut kita, ilmu yang paling tinggi adalah mengenal Allah. Ambil tahu siapa itu Allah. Sebab dia yang mencipta kita. Dia yang mengadakan segala keperluan kita. Nah, bila kita sebut dialah yang mengadakan segala keperluan dan hajat kita, sedangkan dia tidak berhajat kepada apa dan siapapun juga, yang berhajat adalah justru kita, makhluk. Ini ada kaitannya dengan nama Allah yang akan kita bahas pada pagi ini, iaitu nama Allah Al-Ghani. Al-Ghani, yang maha kaya.
memahami nama Allah Al-Ghani ini yang Ustaz tulis sebanyak lebih kurang 10 muka surat A4, 5 lembar atau 10 halaman, akan membahas tentang apa makna Al-Ghani yang sebenarnya. Sebab sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang salah memahami makna Al-Ghani. Nanti kita akan jelaskan. Okey. Pertama-tama sebelum kita lanjutkan nama Allah Al-Ghani, kita perlu tahu dulu dalilnya sehingga membuat kita yakin mesti ada dalil. Ustaz dah jelaskan semalam, mana-mana guru agama yang mendakwa kononnya dalam beragama tak perlu dalil, ini yang namanya qusas. Orang yang hanya sembang kosong. Tak perlu didengar orang-orang macam itu. Buang masa saja. Islam agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Allah suruh agar kita taat Dia. Allah suruh agar kita taat Nabi. Nabi pula bersabda, "Aku tinggalkan 2 perkara untukmu selagi kamu berpegang teguh. Kamu tak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku." Lalu dalam penyampaian agama, ayat Quran tak disebut. Hadis-hadis Nabi yang sahih tidak disampaikan. Kalau ada orang tanya, tak payah tanya. Malah dituduh pula sebagai kurang adab. Hadirin dan hadirat, kalau 50 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu bolehlah cakap macam itu. Hari ini umat Islam dah mula cerdik. Kadang-kadang orang awam ini membaca lebih banyak daripada para ustaz dan para pendakwah membaca. Dari bacaan mereka, dari apa yang mereka dengar, apa yang mereka layari dalam internet, membuat mereka ingin bertanya. Apalagi dalam internet kadang-kadang juga banyak ajaran-ajaran Syiah, ajaran golongan-golongan liberal. Oleh sebab itu bila orang awam bertanya itu mesti dianggap wajar. Sebagaimana insya-Allah mungkin penghujung kuliah ini Ustaz akan jawab secara ringkas 4 pertanyaan. Itu sebabnya tolong fokus nama Allah Al-Ghani. Pertama sekali kita ingin tahu, ada dalil ke Pak Ustaz? Ada. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut nama Allah Al-Ghani ini sungguh banyak. Iaitu sebanyak 18 kali. Nama Allah Al-Ghani disebut sebanyak 18 kali. Satu di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai sekalian manusia, kamu sekalian semuanya fakir, yakni berhajat kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, Ana aghna syuraka'i ala syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Artinya, Allah berfirman, aku maha kaya, tidak berhajat kepada sekutu. Tidak berhajat kepada sekutu. Barang siapa melakukan amalan yang dia sekutukan aku dengan selain aku, maka aku akan meninggalkannya dan sekutunya itu. Sebabnya seseorang apabila dia beramal riya umpamanya, selain karena Allah juga karena seseorang yang dia segani, itu maknanya dia beribadat karena Allah dan karena selain Allah. Ancaman dari Allah, Allah akan tinggalkan orang tersebut, dan juga Allah akan tinggalkan orang yang karenanya mendorong dia beramal selain Allah. Bahaya. Cukuplah dua dalil itu. Dari ayat Quran hanya satu daripada 18, ada 17 lagi ayat. Hadis Nabi sungguh banyak. Sekarang kita berpindah kepada makna al-ghani. Karena Ustaz tadi dah baca, dan Ustaz juga yakin para jamaah juga sudah baca, sebagaimana yang Ustaz harapkan, izinkan Ustaz untuk menjelaskannya secara bebas. Tak perlu baca. Jangan cakap, nanti kami tak faham Pak Ustaz. Salah sendiri. Karena tak mau baca, buku ada. Dalam masyarakat kita orang Melayu, kaya selalu disebut lawan dari miskin. Kaya orang yang berada, miskin orang yang tidak punya. Miskin bukan lawan dari kaya. Lawan daripada kaya yang sebenarnya adalah fakir. Baru tepat. Bukan miskin. Sebab makna kaya yang sebenarnya dalam bahasa Arab, orang yang tidak memerlukan pihak lain. Itu makna kaya. Lawan kaya, fakir. Fakir maknanya orang yang memerlukan dan orang yang berhajat kepada orang lain.
Dalam bahasa Indonesia, Al-Ghani, orang yang tidak membutuhkan pihak lain. Sedangkan Al-Faqir, orang yang memerlukan, orang yang berhajat, orang yang membutuhkan pihak lain. Yes. Tapi Pak Ustaz, bukankah miskin sama dengan fakir? Lain. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Oleh sebab itu, penggunaan istilah orang itu kaya kadang-kadang tidak tepat. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Kita mesti yakini Allah tidak memerlukan siapa. Dia telah wujud sebelum yang lain wujud. Dia yang mewujudkan atau mengadakan makhluk. Dia tidak memerlukan pada ibu bapa. Dia tidak memerlukan istri. Dia tidak perlu makan. Dia tidak perlu minum. Dia tidak perlu kawin. Kalau begitu sama ke Allah dengan malaikat? Tak makan, tak minum, tak kawin? Tak. Malaikat perlu kepada yang menciptanya, yaitu Allah. Allah cipta malaikat dari nur. Allah cipta jin daripada api. Allah cipta manusia dari tanah. Semuanya memerlukan. Allah tidak. Itu baru namanya Allah, Al-Ghani, yang tidak memerlukan, yang tidak berhajat, yang tidak membutuhkan apa dan siapapun juga. Allah Subhanahu wa taala apabila ingin membuat sesuatu, dia cukup mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah serta merta apa yang Allah inginkan. Lalu kita pula katakan, oh si fulan itu, Tan Sri itu, Tun itu, Datuk Sri itu, oh kaya sungguh. Tidak. Walaupun rumahnya punya 100 bilik karena besarnya rumah. Tetapi orang kaya tersebut, setuju tak? Kalau dah sebesar itu rumahnya, barangkali memerlukan 10 mat pembantu rumah. Memerlukan tak? Kaya macam mana pun, dia makan ikan, dia memancing sendiri ke? Atau memerlukan kepada nelayan? Dia tanam padi sendiri ke untuk makan nasi? Malah dia memerlukan beberapa orang driver, supir. Satu untuk mengantar istrinya untuk shopping. Satu lagi barangkali untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah. Satu lagi barangkali untuk mengantarnya ke pejabat atau kantor. Malah orang-orang semacam itu juga memerlukan tukang kebun, gardener. Apa namanya kaya? Orang hidup seperti kita ni, yang sederhana saja, tak perlu supir, kadang-kadang tak perlu pembantu rumah, tak perlu
Tak perlu, tak perlu, tak perlu. Barangkali kita yang hidup sederhana lebih kaya daripada orang kaya yang memerlukan, malah karena takut mati, memerlukan guard, memerlukan bodyguard, memerlukan ini dan itu. Oleh sebab itu yang kaya hanya Allah. Kaya dengan makna tak memerlukan mana-mana pihak. Beza tak? Yang kita gunakan istilah kaya untuk orang yang punya harta yang banyak. No. Itu sebabnya kita lebih wajar dikatakan fakir. Sebab makna fakir berhajat kepada pihak lain. Kita berhajat pada bantuan bos. Kita berhajat kepada ibu bapa untuk kita zahir di atas muka bumi. Kita perlu jogging. Kita perlu jaga kesihatan. Kita perlu anak untuk meneruskan kerjaya kita. Kita perlu isteri untuk membantu kerja-kerja harian kita. Perlu. Fakirlah tu. Ini yang Ustaz maksudkan. Sebenarnya perkataan al-faqiru menurut bahasa adalah orang yang berhajat atau yang memerlukan kepada sesuatu. Oleh sebab itu sebaliknya makna al-ghani ialah pihak yang tidak berhajat atau tidak memerlukan sesuatu dari pihak lain. Nah, yang punya sifat itu al-ghani hanya Allah sahaja. Hatta Nabi Muhammad tidak ghani. Beliau memerlukan mak bapa, atuk nenek. Beliau memerlukan isteri. Beliau memerlukan rehat. Beliau memerlukan hatta manusia yang paling istimewa, yakni Nabi Muhammad, bukan ghani. Beliau perlu mempertingkat ibadat kepada Allah sebagai tanda syukur terhadap nikmat yang Allah beri kepada baginda. Okey. Allah tidak berhajat dan tidak memerlukan kepada sesuatu dan sesiapa pun. Tetapi sebaliknya, seluruh makhluknya, apakah makhluknya dari kalangan malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya memerlukan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya bila manusia beribadat pada Allah, sebenarnya Allah SWT tidak perlu. Cuma Allah suruh mesti beribadat. Kalau manusia beribadat, sebenarnya untuk mereka. Ini ayatnya. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Barang siapa yang berjihad, jihad maknanya bersungguh-sungguh, beramal, meninggalkan maksiat, sungguh-sungguh, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Bukanlah dia beribadat dengan tujuan untuk menambah kebesaran Allah. Nah, Allah memang sedia besar. Kamu sembah ke dia, kamu ingkari ke, kamu buat syirik ke, semua pulangannya untuk kamu. Andai kata seluruh manusia ingkar kepada Allah, kebesaran Allah sedikit pun tidak akan terjejas.
sebab dia tidak memerlukan kepada sesiapa. Yang kedua, pembahasan kita kekayaan yang hakiki. Apa itu kekayaan yang sebenarnya? Allah Maha Kaya secara hakiki dan mutlak. Sedangkan selainnya fakir, yakni berhajat kepada Allah. Dan di antara bukti keluasan sifat kaya di sisi Allah, pertama, kalau kita tidak sebut secara detail, ada 6 detailannya, 6 perinciannya, yang menunjukkan Allah itu kaya secara hakiki, secara mutlak. Antara lain kita singgung secara ringkas, segala sumber kekayaan di langit dan di bumi hanya terletak di tangan Allah. Ringkasnya, kalau ada manusia kaya, sebenarnya bukan kaya. Allah lagi kaya. Selain apa yang telah kita jelaskan tadi, makin kaya makin memerlukan maid, driver, gardener, dan lain-lain. Allah tak memerlukan. Kalaupun orang tersebut kaya dengan makna banyak harta, tanya lagi, siapa yang telah mengayakannya? Dia kaya dengan sendiri atau Allah yang anugerahkan? Jawabnya Allah. Itu maknanya kaya yang hakiki. Yang kedua, dia menyuruh hambanya agar berdoa memohon kepadanya. Dia berjanji akan memperkenankan permohonan mereka. Dia akan mengabulkan doa. Menunjukkan dia segala-galanya miliknya. Dia suruh, malah dalam ayat, dia sangat murka kepada orang yang tidak mau berdoa kepadanya, memohon sesuatu. Orang kaya dari kalangan manusia, kalau ada orang yang tidak memohon, justru dia suka. Kalau ada yang suka meminta-minta, hatta dari kalangan keluarga sendiri, dia dah mula benci. Sebab walaupun dia hanya bagi RM100, bermakna duitnya akan berkurang RM100. Allah tidak. Andai kata semua hajat makhluk dipenuhi oleh Allah, namun kekayaan yang ada di sisi Allah tak berkurang walau sedikit. Yang ketiga, jika berhimpun seluruh makhluknya, sejak makhluk awal hingga makhluk yang akhir, lalu semuanya memohon hajat. Ini dia. Lalu semua permohonan itu dikabulkan oleh Allah. Niscaya nikmat di sisi Allah tak sedikit pun berkurang. Itu sebabnya kata Nabi, menambah, andai kata semua hajat makhluk dipenuhi oleh Allah, nikmat di sisi Allah sedikit pun tidak berkurang, kecuali nak menggambarkan macam kamu cocok lidi atau jarum ke dalam samudra yang luas, yang Allah penuhi hajat seluruh makhluk ini tadi. Tak banyak air yang melekat pada lidi, air yang melekat pada jarum. Sekedar itu saja. Kalaupun berkurang, tidak memberi gambaran segala hajat makhluk yang telah Allah penuhi sebanyak air bersama jarum itu saja. Sedangkan samudra luas yang tak nampak tepi itu adalah kekayaan Allah. Allahu Akbar. Yang keempat, di antara kesempurnaan kekayaannya, dia menganugerahkan pemberiannya untuk penghuni syurga, kenikmatan yang luar biasa. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi, syurga itu keindahannya apa yang matamu tak pernah lihat, kemerduan suara di dalamnya apa yang telingamu tak pernah dengar, dan kehebatan syurga fikiranmu tak pernah terlintas. Macam mana kita nak gambarkan?
Itu anugerah ilahi untuk orang-orang yang taat kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat ganjaran tersebut. Reda dan syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, juga di antara bukti kesempurnaan kekayaannya bahwa dia tidak memerlukan dan tidak berhajat kepada sahabat dan isteri. Lam yalid wa lam yulad. Kita dah jelaskan. Dia wujud dengan sendirinya. Tidak ada yang wujud sebelum dia. Cuma kita nak gambarkan kehebatan Allah. Yang keenam, terakhir, kekayaan Allah bukan hanya terbatas pada kekayaan yang bersifat umum, seperti mengadakan keperluan dan segala hajat makhluk, mengadakan makhluk, segala hajat makhluk, semua Allah yang supply. Bukan hanya kekayaan umum, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga menganugerahkan kekayaan yang bersifat khusus, seperti apa yang Dia anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada para rasul, kepada siddiqin, syuhada, salihin, wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Allah anugerahkan apa yang disebut dengan al-ma'arif al-imaniyah, al-ma'arifur rabbaniyah, yaitu ilmu tentang mengenal Tuhan yang Maha Pencipta. Ini yang kita sebut awwaluddin ma'rifatullah. Itu ilmu yang tinggi. Tapi orang yang mendakwa punya ilmu ma'rifat hakikat, sebagaimana yang kita dengar dalam media sosial, orang yang bernama Lepat mendakwa ma'rifatullah ini ilmu yang paling rendah. Allahu Akbar. Padahal itulah ilmu yang paling tinggi, kata Sayyidina Ali. Awwaluddin ma'rifatullah. Al-ma'arif ar-rabbaniyah. Mengenal yang Maha Pencipta. Itu nikmat khas. Begitu juga al-haqaiqul imaniyah. Hakikat iman yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita, Uday dan para pemirsa sekalian, bapa-bapa dan ibu-ibu, berkat kerajinan kita mempelajari ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, termasuk Al-Asma'ul Husna, kita mendapat anugerah kenikmatan atau kekayaan yang khusus ini, yaitu Al-Ma'arif Ar-Rabbaniyah dan Al-Haqaiq Al-Imaniyah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, sekarang kita berpindah pula kepada kehebatan Al-Ghani. Di mana hebatnya Allah Maha Kaya itu? Ini sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Sahih riwayat Imam Muslim. Dengan adanya dalil dan tahu pula kekuatan dan derajat hadis sahih riwayat Imam Muslim, betul tak membuat kita menjadi yakin? Tak perlulah tanya, tak perlulah tunggu murid yang tanya. Kalau tanya salah-salah kena marah. Awak sebagai tenaga pengajar yang memberitahu, ini ayat Quran, ayat sekian, surah sekian. Ini hadis Nabi, derajatnya sahih riwayat Muslim. Sehingga jemaah tak perlu tanya. Apalagi awak jenis orang yang tak suka ditanya.
Awak yang mesti memberitahu. Sebab Islam agama Allah, bukan agama milik awak. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata. Ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sekiranya orang-orang awal kamu dan akhir kamu dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, mereka bersama-sama memohon kepadaku, lalu aku berikan setiap apa yang mereka minta. Semuanya Allah kabulkan. Lalu apa kata Allah? Niscaya tidak sedikit pun berkurang kurnia yang ada pada sisiku, kecuali sebagaimana air yang ada pada jarum jika dia dikeluarkan daripada samudra. Yang Allah bagi kepada semua manusia dan jin itu dari zaman dulu hingga hari ini hanya sebanyak air yang melekat pada jarum saja. Samudra luas yang tak nampak tepiannya, itu kekayaan Allah. Nak memberi gambaran betapa hebatnya kekayaan Allah. Lalu kita pula kalau ada orang kaya, oh dia itu kaya sungguhlah. Mudah-mudahan dengan memahami ini, kita dapat faham. Kita yang lebih kaya dari mereka. Ini belum lagi kita bawa nanti hadis yang lain. Sabda Nabi, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan yang dikatakan kaya, bukan yang dikatakan orang kaya, orang yang mempunyai harta melimpah ruah. Tapi kaya yang sebenar adalah kaya hati. Kaya hati ini, bila hatinya memiliki iman tanpa syirik. Pemaaf, pemurah, baik hati. Bukan busuk hati. Lapang dada. Bukan sempit dada. Walaupun tidak punya harta. Tapi ramah dengan semua orang, baik dengan semua orang. Itu yang kaya yang sebenarnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yes. Itu kita boleh lihat nanti pada penghujung kertas ini. Nah, jika disebut secara bergandengan pula, hadirin dan hadirat, dari 18 kali Al-Ghani disebut majority, yakni 10 dari 18. Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Ghani diiringi dengan Al-Hamid. Sudahlah dia maha kaya, dia pula maha terpuji. Bayangkan. Sudahlah kaya, maha kaya, diikuti dengan maha terpuji. Nama Al-Ghani, maha kaya, disebut 18 kali dalam Al-Quran. 10 kali daripadanya Al-Ghani diikuti dengan Al-Hamid. Disebut hanya 1 kali nama Allah Al-Ghani bersama Al-Halim. Dan 3 kali diikuti Al-Ghani dengan Zur Rahmah. Semuanya membawa makna yang tersendiri. Allah Maha Kaya, tapi dia juga punya sifat kasih sayang. Hatta terhadap orang yang menentangnya pun dia kasih rezeki.
Dia kasih oksigen untuk dia lega dalam bernafas. Walaupun dia kafir. Karena dia maha kaya. Diikuti Al-Ghani dengan Al-Halim. Dia maha kaya. Dia bagi kekayaannya kepada orang-orang, bukan saja kepada orang yang taat kepadanya, tapi orang yang buat maksiat pun dia bagi. Kenapa? Dia halim. Halim maknanya tidak cepat membalas. Diberi peluang untuk tobat, beri peluang untuk tobat. Diberi peluang untuk minta ampun pada Allah. Panjang pembahasannya. Ustaz yakin bila dibaca, dan bahasa Ustaz pun bukanlah berbelit-belit sangat pun. Mudah difahami. Nah, kita masuk kepada muka surat 8408. Iaitu kesan iman kepada nama Allah Al-Ghani. Apa dia kesan positif? Bila kita sebut Allah itu maha kaya, dan kita pula dah faham makna kaya, lawan daripada fakir. Fakir pula berhajat. Yang kaya itu tidak berhajat. Siapa yang memahami nama Allah Al-Ghani, dia tidak akan ego. Dia tidak akan sombong. Sebagaimana kadang-kadang keegoan dan kesombongan itu terserlah dalam masyarakat pada akhir-akhir ini. Saya tidak perlu bekerja sama dengan parti itu. Kami sendiri boleh menang. Kami tidak berhajat. Itu bermakna dia telah mendakwa punya sifat Al-Ghani milik Allah. Padahal sesama Muslim tidak berhajat, kita tidak butuh, kita tidak perlu pihak lain. Kita sendiri boleh menang. Bila mendapat kemenangan, jangan sombong sangat. Itu bukan kemenangan yang hakiki. Allah boleh cabut anytime. Apalagi bila kita dah faham makna nikmat. Nikmat ada 3. Ada namanya nikmatul jaza, nikmat pembalasan. Karena orang itu baik, lalu dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Itu namanya nikmatul jaza. Ada pula namanya nikmatul bala. Bala itu ujian. Allah bagi orang itu nikmat, termasuk kemenangan, kemewahan, bukan karena dia baik pun, tapi sekedar nak menguji awak syukuri atau tidak nikmat tersebut atau kemenangan tersebut. Itu namanya nikmatul bala. Nikmat pertama nikmatul jaza. Dia baik dengan mak bapaknya sampai orang tua itu mengembuskan nafas terakhir dalam keadaan senang hati. Tidak mustahil anak tersebut bila nanti sudah lansia, lanjut usia, anak-anaknya pula akan bersikap seperti sikapnya dulu, menyenangkan hati orang tua. Itu namanya nikmatul jaza. Tetapi kalau kita baik dengan orang tua,
sopan dengan orang tua. Kadang-kadang dapat anak yang tidak menyenangkan. Jangan frus. Itu namanya nanti musibah ujian. Tetapi andai kata kita baik dengan ibu bapa sampai mereka meninggal dunia, lalu dapat anak pula yang baik-baik terhadap kita setelah kita nanti warga emas, itu nikmatul jaza. Tapi andai kata kita dah baik dengan mak bapak sampai akhir hayat mereka, namun bila kita sudah lansia, lanjut usia, dapat anak pula tak menyenangkan hati, itu namanya, maaf, maksud Ustaz, andai kata kita tidak baik, andai kata kita tidak baik dengan orang tua, lalu setelah lanjut usia, lalu Allah Subhanahu wa taala beri kita anak-anak yang baik. Itu sebenarnya dipanggil dengan nikmatul bala. Nikmat yang Allah bagi untuk menguji awak, bukan tak membalas jasa baik awak. Padahal awak dulu ketika muda tak baik pun dengan mak bapa. Nikmat itu jangan dianggap sebagai kita orang baik. Sebenarnya Allah nak menguji dengan memiliki anak tersebut. Nah, yang paling berbahaya, nikmat yang ketiga. Walaupun kita tidak baik, tapi Allah terus beri kita nikmatnya, nikmatnya, nikmatnya. Kekayaan demi kekayaan, kemenangan demi kemenangan. Demi kemenangan. Sampai ke muncak kemenangan yang kita miliki, Allah cabut nyawa kita. Itu namanya nikmatul istidraj. Nikmat istidraj. Nikmat demi nikmat yang sebenarnya untuk membinasakan kita. Ustaz dah jelaskan banyak kali perkara ini terdahulu. Baik. Jadi bila kita hubung kaitkan sikap sesetengah manusia, sikap sesetengah golongan, sikap sesetengah parti yang tak mau bekerja sama dengan sesama Muslim, ego, sombong, kami boleh menang tanpa memohon, meminta pertolongan pada mana pihak, itu maknanya dia telah mendakwa dia itu punya sifat Al-Ghani. Padahal sifat Al-Ghani itu hanya milik Allah. Betul sekarang awak tidak memerlukan, tapi next time. Baik, hadirin dan hadirat, kita tidak bercakap tentang politik dalam hal ini, tapi tidak bercakap politik menurut kacamata agama. Apalagi sungguh banyak ayat Quran menyuruh supaya kita bersatu padu, bekerja sama dengan sesama Muslim. Ditambah pula dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Innallaha yarda lakum salasa. Allah reda kepadamu terhadap 3 perkara. Sembahlah Allah yang Maha Esa. Jangan sekutukan dia. Yang kedua, hendaklah kamu berpegang teguh dengan agama Allah, yaitu kehendak agama. Itu mesti didahulukan, bukan kehendak kelompok. Dan yang ketiga, hendaklah kamu menasihati orang-orang yang sedang menjadi pemimpin kamu. 3 perkara yang boleh membawa kita untuk mendapat keredaan Allah. Ibadat hanya kepada Allah, tauhid. Yang kedua, kita hendaklah bersatu padu dengan orang-orang yang seagama.
tolong menolong, bukan berpecah belah. Dan yang ketiga, andai kata ditakdirkan orang lain yang menjadi pemimpin, bukan kita, kita hendaklah memberi kritikan yang membina atau nasihat, bukan mengutuk secara melulu, tapi memberi kritikan yang membina. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sebabnya orang-orang yang ego dalam hal ini barangkali tak faham makna Al-Ghani. Al-Ghani hanya milik Allah. Kita semuanya fuqara, jamak dari para fakir, memerlukan kepada pihak lain. Jadi kesan iman kepada nama Allah Al-Ghani, pertama, jika hati seseorang sudah mempunyai keyakinan yang mantap terhadap nama Allah Al-Ghani, yakni Maha Kaya, niscaya keyakinan tersebut akan membentuk pribadinya sehingga tidak terlalu bergantung kepada sesama makhluk. Dia akan bergantung banyak kepada Allah. Bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sebagai contoh umpamanya, kita dilanda oleh COVID-19 hampir 2 tahun lamanya. Betul, kita boleh minta bantuan daripada orang-orang yang pakar kesehatan, SOP, sanitizer, jaga jarak, pakai pelitup muka. Okey. Tapi jangan lupa, selain kita ikuti panduan-panduan tersebut, mohon pada Allah supaya Allah lindungi kita. Sebab yang turunkan COVID itu adalah Allah. Sama ada di balik itu ada semacam konspirasi atau tidak, semuanya itu hadirin dan hadirat, dia adalah musibah. Yang mampu mengangkat musibah hanya Allah. Itu yang dimaksudkan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Lagi-lagi hadis ini sahih dinilai oleh ulama hadis. Ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Apa kata Allah? Nah, dengar baik-baik. Wahai anak cucu Adam, yakni manusia, gunakan sepenuh masa untuk beribadat kepadaku. Ibadat dengan makna tunduk, patuh, memohon kepadaku. Gunakan sepenuh masa. Sebagai ganjarannya, apa kata Allah? Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Amla, aku penuhi sadrak, dadamu, ghinan, dengan kekayaan. Dan aku akan tutup segala keperluanmu. Aku akan tutup, maknanya aku akan penuhi segala hajatmu. Dia berpunca kepada beribadat kepada Allah. Dengan makna yang luas tentunya. Nah, hadirin dan hadirat yang kedua. Jika seseorang telah meyakini bahwa segala nikmat dan kelengkapan yang dia miliki, nikmat dan segala kelengkapan yang dia miliki, termasuk rumah, kereta, kebun, punya isteri, anak, cucu, semua itu adalah anugerah ilahi kepadanya. Pada hakikatnya berasal daripada Yang Maha Kaya. Kita ada jam, kita ada kacamata, kita ada shawl, kita ada baju,
kita ada segala-galanya. Allah yang anugerah. Allah yang bagi. Bila kita dah meyakini hakikat ini, niscaya keyakinan tersebut pasti akan mendorongnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi oleh Allah baginda segala jenis nikmat, diangkat sebagai rasul terakhir, tapi justru bagindalah yang mendapat gelaran penghulu semua nabi dan rasul. Diangkat sebagai rasul terakhir, tapi dalam ilmu akidah disebut beliaulah orang pertama yang akan memasuki syurga sebelum Nabi Adam. Itu telah kita bahas pada akidah jilid 2 yang dipanggil dengan syafaat khas. Itu sebabnya Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya, "Ya Rasulullah, bukankah Tuhan telah dijamin masuk syurga? Mengapa Tuhan beribadat begitu banyak? Sampai gemetar kaki Tuhan berdiri terlalu lama ketika qiyamul lail, bengkak-bengkak tumit dan lutut Tuhan." Nabi hanya jawab, "Afala akunu abdan syakura?" Tak bolehkah aku jadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Lihat. Insan seperti ini yang patutnya kita jadikan contoh dan teladan. Yang ketiga, insan yang meyakini akan kekayaan Allah yang Maha Kaya akan senantiasa memohon agar amalannya dikabulkan atau diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jika manusia merasa dirinya fakir, apa makna fakir? Berhajat agar amalannya diterima oleh Allah, niscaya akan hilang dari dirinya sifat ujub dan berbangga diri dengan amalannya, walaupun amalnya sangat banyak. Betul, awak telah banyak beramal, tapi yang punya otoriti terima atau tidak amalan awak adalah Allah. Itu sebabnya walaupun kita banyak beribadat malam, walaupun kita banyak membaca Al-Quran, jangan buat kita jadi sombong. Malah makin banyak ibadat kita kepada Allah, makin tawaduk, rendah diri. Sebab yang punya hak dan otoriti sepenuhnya untuk menerima amalan kita adalah Allah. Karena Dia Al-Ghani. Ikutilah jejak langkah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail ketika selesai mendirikan Kaabah, rumah ibadat, rumah Allah yang pertama kali dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Sebagaimana firman Allah, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Dan ingatlah ketika Ibrahim membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail anaknya, seraya kedua-duanya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami ini. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Lihat. Khalilullah, kesayangan Allah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail tetap berhajat, padahal mereka berdua bertaraf Rasul. Malah Ibrahim bertaraf ulul azmi
salah seorang ulul azmi. Ibadatnya luar biasa. Sehingga mendapat gelaran Khalilullah, kesayangan Allah. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalilullah. Namun tetap, ya Allah, tolong. Jadi tidak berbangga diri. Walaupun dekat macam mana pun kepada Allah, tapi tetap mengharap Allah terima kerja-kerja baik mereka. Sebabnya usaha kita membuat masjid di Batam, masjid tahfiz. Ibu-ibu dan bapa-bapa menyumbang. Alhamdulillah, syukur. Tolong jaga sedikit hati. Jangan sampai riak. Jangan sampai riak. Kita mesti tawaduk. Kita buat ini ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan membuat kita jadi sombong. Sebab yang berhak menerima itu hanya Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, insan yang kaya dan hidup mewah dengan kekayaannya. Ustaz ulang sekali lagi. Ini penting. Manusia yang kaya dan hidup mewah dengan kekayaannya tidak akan sombong karena kekayaan yang dimilikinya. Tak akan. Malahan sebaliknya, dia akan menjadi manusia yang baik hati dan rendah diri. Dalam pandangan Islam, sebenarnya kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Ini yang Ustaz sebutkan tadi. Bukan hanya memiliki harta yang melimpah ruah. Ustaz ulang sekali lagi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan yang dikatakan kaya itu orang yang punya harta melimpah ruah, rumah besar, kereta mewah, kedudukan, status tinggi dalam masyarakat. Punya gelaran ini dan gelaran itu. Tolong jangan sombong. Nabi kata yang kaya itu bukan itu, tapi kaya hati. Hakikat ini diperkuatkan lagi oleh dialog Nabi dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Coba dengar. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi, pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atara kasratal mali huwal ghina? Apakah engkau berpendapat orang yang banyak harta itulah orang yang kaya? Abu Dzar jawab, "Na'am ya Rasulullah." Begitulah pendapat saya. Orang yang banyak harta itulah orang kaya. Lalu Nabi sebut lagi, "Fatara qillatal mali huwal faqr." Nah, kalau begitu, orang yang tidak harta itukah yang kau katakan fakir? Lagi-lagi Abu Dzar jawab, ya, orang yang tidak ada harta tentulah namanya fakir. Coba dengar jawaban Nabi. Ini jawaban yang sebenar. Qala, lalu sabda Nabi, komen Nabi, "Iddamal ghina ghinal qalb." Sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan hati, bukan itu? Itu bukan ukuran. Wal faqru faqrul qalb. Sedangkan yang fakir sebenar-benar fakir yaitu fakir hati. Hati sempit, pendendam, tak mau tolak ansur. Itu yang dikatakan fakir yang sebenar. Bukan karena tak punya rumah, tak punya kereta dikatakan fakir. No. Lihat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim, katanya hadis ini sahih dan dipersetujui oleh Imam Az-Zahabi, salah seorang pakar hadis. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini dulu penjelasan tentang
nama Allah Al-Ghani. Sebabnya andai kata kita tergolong orang yang hidup mewah, tolong jangan sombong sangat. Oh, sebelum Ustaz jawab beberapa soalan, Ustaz tidak sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Allah Subhanahu wa taala redha kepada 3 golongan. Tapi terhadap 3 golongan lainnya lagi Allah redha. Allah cinta kepada 3 golongan. Terhadap 3 golongan lainnya lagi Allah cinta. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang tawadhu, rendah diri. Tetapi terhadap orang yang makin tinggi pangkatnya, makin tawadhu, lagi Allah cinta. Nah, yang ini cinta. Orang tawadhu, rendah diri, tak sombong. Tapi orang yang punya status kedudukan, punya macam-macam gelaran, tapi rendah diri, tak sombong, lagi Allah cinta. Sebab biasanya orang yang bila punya kedudukan dah mula sombong, tapi tidak, dia dapat tahan. Yang kedua, Allah cinta kepada orang yang pemurah. Tetapi terhadap orang yang hidupnya cukup-cukupan, cukup makan, pemurah pula, lagi Allah Subhanahu wa taala cinta. Lagi Allah cinta. Kalau pemurah, sedangkan dia orang kaya, itu biasa. Tapi gajinya hanya 1.500. Anak 7 orang. Rumah masih menyewa. Anak perlu beli buku sekolah. Tapi tetap, walaupun sedikit, dia bantu orang lain. Allah cinta kepada orang yang tobat. Tobat maknanya kembali pada Allah, taat pada Allah. Allah suka. Tapi terhadap anak muda, masih muda lagi, dah kembali ke jalan Allah, taat kepada Allah, lagi Allah cinta. Kalau sudah tua, lansia, lalu taat pada Allah itu wajar saja. Rukuk, i'tidal, bunyi, krab, lutut. Pergi cermin, nampak putih semua. Rambut, janggut, mata dah mula kabur. Lalu taat pada Allah itu wajar-wajar saja. Sebab banyak warning, awak tak lama lagi mau mati. Lalu beribadat pada Allah, tobat pada Allah. Allah suka memang, tetapi terhadap anak muda yang nafsunya biasa, anak belasan tahun, 20-an, tapi dia dapat kawal salat, dia tak mau buat perkara senonoh, lagi Allah cinta.
Nah, sebaliknya, Allah benci kepada 3 golongan. Terhadap 3 golongan lainnya lagi Allah benci. Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang bakhil, lokek, kedekut, tangkai jering. Tetapi terhadap orang yang kaya raya, hidup mewah, makin kaya, makin lokek, makin bakhil, lagilah Allah benci. Kalau hidupnya cukup makan, dia bakhil, itu masih wajar-wajar saja. Tapi ini makin kaya, makin lokek, lagi aku benci. Yang kedua, aku benci kepada orang yang besar cakap, sombong. Aku benci kepada orang yang sombong. Tetapi terhadap orang yang miskin, terhadap orang yang miskin, tapi sombong pula, lagi Allah benci. Tak tahu diri. Ustaz ulang. Allah benci kepada orang yang lokek. Tapi terhadap orang yang makin kaya, makin lokek, lagi Allah benci. Allah benci kepada orang yang sombong. Terhadap orang yang miskin, sombong pula. Ini namanya bodoh-bodoh sombong. Lagi Allah benci. Nah, yang terakhir, Allah benci kepada orang yang fasik. Fasik maknanya orang yang banyak buat maksiat. Suruhan Allah tidak dibuat, larangan Allah dilanggar. Allah benci orang yang fasik. Tetapi terhadap orang yang makin tua, makin fasik, kaki perempuan, kaki judi, kaki botol, tak tahu diri, tetap fasik, lagi Allah benci. Tak tahu diri, tak lama lagi akan masuk kubur, masih lagi buat-buat perkara tak senonoh. Bagus untuk kita renung makna hadis ini. Hadirin dan hadirat, berikut Ustaz ingin jawab beberapa soalan yang termampu. Pak Ustaz, saya ingin tanya, boleh tak jamak dan qasar setelah tiba rumah sekembalinya kita dari musafir? Kepada Ustaz dikirimkan satu video dari Ustaz yang cukup terkenal, yaitu Ustaz Abu Anas. Kata beliau, bila kita balik dari musafir, dalam perjalanan, kita niat untuk jamak takhir. Kita tidak berhenti dalam perjalanan. Umpamanya lah berangkat dari JB menuju KL. Haluan balik ya, bukan haluan pergi. Kita orang KL pergi ke JB. Dalam perjalanan balik, seperti umpamanya jam 1:30, Zuhur dah masuk. Umpamanya kita lebih tepat barangkali jam 4.
dalam perjalanan, umpamanya sampai di Senawang jam 4, tinggal 20 minit lagi masuk asar. Kita niat ketika itu ingin bawa kita punya zuhur dan asar ni jamak takhir di Kuala Lumpur. Lalu sampai di Kuala Lumpur kita baru salat zuhur dan asar jamak takhir. Taruhlah sampai jam 5. Hukumnya boleh tak Pak Ustaz? Jawabnya, karena kita tadi telah niat dalam perjalanan yang ketika itu bila kita singgah di nilai umpamanya maksud waktu zuhur, kita boleh buat zuhur dan asar dan qasar dua-dua. Tapi bila kita dah sampai di KL sedangkan zuhur dan asar belum kita lakukan, kita memilih jamak takhir, kita boleh buat di rumah sesampainya di Kuala Lumpur 4-4. Sebab kita dah niat tadi dalam safar boleh jamak, tapi karena kita sudah tidak lagi berada di dalam safar, maka di rumah sesampainya kita tidak boleh buat qasar. Jamak boleh. Iaitu kita kena buat zuhur 4, asar 4. Begitu juga, andai kata kita ingin jamak takhir sampai di rumah, maghrib dan isyak. Maghrib 3, isyak 4. Okey. Itu pencerahan dari Ustaz. Hukumnya boleh. Sebab memang kita terpengaruh dengan pandangan yang lama. Kononnya bila dah sampai di rumah tak boleh lagi qasar, tak boleh lagi jamak. Tak boleh qasar memang betul. Namun tak boleh kita katakan tak boleh jamak. Sebab jamak ada dua, jamak takdim dan jamak takhir. Hukumnya boleh. Pak Ustaz, apakah ada fadilat ziarah kubur ibu bapa pada hari Khamis, Jumaat dan Sabtu? Persoalan ini sudah banyak betul dan selalu sangat ditanya. Pakar-pakar hadis dalam negeri dan luar negara mengatakan bahawa hadisnya ada yang mengatakan mungkar, ada yang mengatakan palsu, ada yang mengatakan dhaifun jiddan, sangat-sangat lemah. Yang dengan kata lain, tidak boleh diguna pakai dalil fadilat ziarah kubur ibu bapa pada hari Khamis, Jumaat dan Sabtu. Tak ada. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari Nabi hanya galakan agar ziarah. Ziarahlah kubur karena ziarah kubur mengingatkan kamu kepada mati. Ada. Hadisnya sahih. Itu galakan kita supaya ziarah kubur. Lalu menghubung kaitkan punya fadilat-fadilat tertentu bila ziarah hari Jumaat, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu. No, tidak ada hadis yang sahih. Macam yang Ustaz sebut sebelum ini. Salat sunat 4 rakaat setelah isyak sahih. Dilakukan oleh Nabi. Disebut dan dilihat sendiri oleh Abdullah ibnu Abbas. Tapi mendakwa salat 4 rakaat habis isyak itu salat sunat sama dengan salat di malam Lailatul Qadar
dhaif. Hadirin dan hadirat, masalah fadilat ini menyangkut perkara ghaib. Perkara ghaib perlu kepada hadis yang sahih. Dah dua dah. Pak Ustaz, saya diminta untuk mendamaikan pertelingkahan antara keluarga. Semuanya mengadu kepada saya. Mungkin agaknya sebagai kakak yang tertua, adik ini, adik itu semua mengadu. A mengadu menceritakan dia berkelahi dengan B, menyebut perkara-perkara tidak baik tentang B. B juga menceritakan kepada saya, mengadu, menceritakan keaiban A. Jadi saya ingin islah, memperbaiki dan mendamaikan mereka. Tapi saya ada dengar satu ceramah, ustaz muda tersebut mengatakan, tak boleh kita menceritakan aib orang lain. Stop. Memang dibawa hadis. Man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyembunyikan aib orang Islam, maka Allah akan sembunyikan, tutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Begitu sebaliknya, siapa yang suka menceritakan keburukan seseorang, Allah akan buka keburukannya, keaibannya di dunia dan di akhirat. Memang ada hadis. Tapi hadirin dan hadirat, kata Imam An-Nawawi, Ustaz ada sebut di dalam buku Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis, jilid 2 kalau tak salah, atau jilid 1, ada 6 perkara yang kita boleh menceritakan aib seseorang. Semalam Ustaz dah sebut satu di antaranya. Apabila tujuan kita untuk menyelamatkan hadis Nabi, yang orang-orang tertentu telah menyampaikan hadis-hadis padahal itu hadis palsu, kita dibolehkan untuk menyebut keburukan orang tersebut. Itu sebabnya di dalam ilmu hadis terdapat tak keburukan-keburukan periwayat-periwayat hadis disebut-sebut? Ada. Dia kurang kuat ingatan, dia pelupa, dia pernah berbohong. Itu semuanya aib dia. Dibolehkan dengan tujuan untuk menyelamatkan hadis Nabi. Itu di antara contoh. Sebagaimana kita boleh menyebut, oh tarikat itu yang pemimpinnya adalah bernama itu tak boleh diikuti. Karena apa tujuannya? Untuk menyelamatkan orang awam. Sebab dia sampaikan ajarannya itu kepada orang ramai. Nah, itu satu. Kita dah sebut. Yang satu lagi, seseorang yang apabila ingin mendapat pandangan orang lain, tempat dia mengadu untuk mendapat pencerahan, dia boleh menceritakan. Bila dia yakini orang tempat dia bercerita itu dapat mendamaikan dia, apalagi A yang bertelingkah dengan B, adik-beradik pula terhadap kakak tua yang tertua, A menceritakan aib B, B menceritakan aib A kepada kakaknya. Kakak pula terpaksa dengar. Mereka percaya kepada dia. Dalam Islam, hukumnya dibolehkan. Dalam Islam, dia salah satu daripada 6 perkara atau 6 tempat
dan kita boleh menceritakan aib seseorang. Sebagai contoh, mufti. Macam mana hendak memberi pencerahan? Andai kata mufti sendiri tidak tahu apa persoalannya, lalu si isteri pun mengadu, Pak Mufti, Tuan Qadhi, suami saya tidak beri saraan hidup. Suami saya kedekut, na'udzubillah. Boleh tak saya ambil duit dari sakunya tanpa izinnya? Kalau tidak, kami tak makan, ya Rasul. Ya, Tuan Mufti. Ini sesuai dengan pengaduan Hindun kepada Rasulullah. Hindun menceritakan, wahai Rasulullah, suamiku Abu Sufyan itu kedekutnya, na'udzubillah. Tapi tidak bagi belanja untuk dapur dan anak-anak. Boleh tak saya ambil? Nabi hanya jawab, ambillah secukupnya. Dan Nabi tidak larang Hindun menceritakan keaiban suaminya yang dia sebut kedekut. Itu menunjukkan bahawa perkara itu tidak dosa. Oleh sebab itu, si kakak tadi macam mana hendak menyelesaikan kalau dia tak tahu persoalan? Setelah dia tahu, dia si kakak tak perlulah beritahu kepada B apa yang A katakan tentang aibnya. Tak perlulah beritahu kepada B apa yang A cakapkan tentang. Di sini sebabnya di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua tempat yang kita berbohong dibolehkan semata-mata ingin mencapai kemaslahatan atau keharmonian. Suami atau isteri berbohong kepada pasangannya demi keharmonian rumah tangga. Anak dah 5 dah. Tiba-tiba suami tanya, awak dulu ada tak boyfriend? Apa yang awak buat dulu terhadap boyfriend awak? Lalu isterinya pula lurus bendul, cakap segala-galanya apa yang dia buat. Nah, ketika itu katakan sajalah, biasalah bang, tapi kami tak ada buat apa-apa. Okey, begitu juga pada suaminya. Itu namanya berbohong demi menjaga keharmonian rumah tangga. Dibolehkan. Cuma Ustaz tidak setuju dengan istilah bohong sunat. Katakan saja bohong yang dibolehkan. Yang kedua, bohong yang dibolehkan. Kata Nabi, apabila dengan tujuan untuk mendamaikan dua pihak yang bertelingkah. Macam tadi. Yang ini mengadu pada kakak tuanya begini tentang B. B juga mengadu pada kakak tuanya tentang A. Adik-beradik. Dia boleh dengar. Kalau A tanya apa B cakap pada kakak, dia tak ada cakap apa-apa, baik-baik saja. Padahal A tadi menyumpah-nyumpah tentang B. Begitu juga sebaliknya. Dia boleh berbohong dengan tujuan untuk mendamaikan. Ini penjelasan dari Ustaz bahawa apa yang anda dengar itu tidak salah. Adapun penceramah muda yang menyebutkan tak boleh sama sekali. Kalau kenal kepada ustaz tersebut, tolong suruh dia banyak baca. Tolong dalami lagilah soal agama. Jangan pandai sedikit dah mula memberi fatwa. Tak. Imam An-Nawawi bukan sembarang orang. Beliau yang berkata dengan dalil-dalil tertentu. Sebab ada dalil itu sifatnya am. Ada pula dalil yang sifatnya mengkhususkan. Jangan kita pakai balun
yang am itu dengan keumumannya tanpa boleh dikhususkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nampaknya ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan karena waktu tidak mengizinkan. Walaupun tadi cadangannya tidak 4, cuma dia agak panjang sedikit. Kita tangguh dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan cucurilah rahmat-Mu kepada mereka sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dari pelajaran kami pada hari ini, yaitu nama Engkau Al-Ghani, Maha Kaya. Rupanya ya Allah, ya Allah, salah dan keliru kami memahami kaya itu lawan daripada miskin. Tapi sebenarnya lawan kaya adalah fakir. Kalau fakir maknanya mengharapkan dan memerlukan pertolongan pihak lain, sedangkan Al-Ghani, salah satu nama Engkau, ia membawa makna tidak berhajat, tidak membutuhkan, tidak memerlukan mana-mana pihak yang lain. Oleh sebab itu, karena kekayaan-Mu yang sangat hakiki dan mutlak tersebut, kami mohon ya Allah, kiranya Engkau terimalah segala amal saleh kami. Engkau berilah kami bukan hanya kekayaan yang bersifat umum, tetapi kekayaan yang bersifat khusus, yaitu antara lain al-ma'arif, ar-rabbaniyah, mengenal Engkau sebagai yang Maha Pencipta, dan al-haqa'iqul imaniyah, dan iman yang hakiki, tidak bercampur syirik sedikit pun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.